Halo Sobat Kompas Otomotif, ketemu lagi sama Ninda hari ini dan kita lagi ada di Senayan City, tempatnya di launching Mercedes EQ. Nah, hari ini tuh kita ada launching dua mobil, ada EQS dan EQE. Nah, sekarang di sebelah Ninda udah ada Mercedes EQE dan sekarang Ninda bakal langsung kasih tahu kamu nih first impression dari electric vehicle Mercedes pertama di Indonesia. Kalau gitu pantengin terus ke videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sahabat Kompas Otomotif, ini dia Mercedes EQE. Nah, Mercedes itu sebenarnya sebelumnya udah pernah launching nih si EQS dan EQE ini di Jerman. Sebelumnya tuh udah 1 tahun lalu. Tapi sekarang baru launching nih di Indonesia. Sebulan lalu udah sempat launching juga di Malaysia. Nah, sekarang ini tampilannya dari Mercedes EQE. Ini yang warna black ya. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari luar, ini tuh emang mobil electric vehicle pertama dari Mercedes dan looknya tuh nggak bisa disamain sama Mercedes sedan yang sebelumnya. Karena dari looknya ini udah kelihatan beda ya, dari grillnya di depan juga. Ini nggak ada grill loh, ini kayak itu kayak kaca plastik doang. Ini materialnya, terus dari lampunya udah pasti udah LED ya. Di bawahnya nih, di bagian sini juga dari bumpernya dibikin looknya lebih clean dan ini kelihatan ini versi terbaru dari Mercedes yang ada. Nah, sekarang kita pindah ke bagian samping, kita lihat nih di bagian sampingnya. Nah, sekarang untuk di bagian sampingnya ini tingginya emang nggak begitu beda ya sama Ninda. Ninda ini tingginya 170. Jadi ini tingginya tuh sekitar 140-150-an. Dan untuk overlooknya ini dengan warna hitam dan dengan line chrome kayak gini, ini looknya tuh dibikin lebih futuristic lagi dari versi Mercedes ini. Dan untuk bagian sampingnya juga, untuk di bagian situ tuh di pinggir spionnya kita punya logo dari EQE. Nah, kalau misalnya yang EQS juga nanti logonya ada di bagian sana. Nah, sekarang kita ke bagian bannya. Nah, kalau untuk bannya ini masih pakai ban biasa. Cuman untuk velgnya nih, ini tuh ada di ukuran 20 inch. Dan yang bisa kamu lihat nih, perhatiin nih, di bagian velgnya ini kita punya ada line nih, garis warna biru. Itu menandakan dari electric vehicle-nya si Mercedes sendiri. Dan sekarang kita ke bagian samping nih, atasnya dikit. Ada apa nih? Ninda kira awalnya ini adalah buat tempat nge-charge, tapi ternyata ini buat wiper nih. Jadi kalau ngisi air wiper di sini. Nah, kenapa ngisinya di pinggir sini? Karena lucunya kan biasanya ngisinya di bagian depan. Nah, di bagian depan ini tuh ternyata di sini tuh nggak ada mesin. Di sini tuh isinya kayak ada buat aki dan cables doang. Dan kap mesin ini tuh bisa dibuka. Cuman dibukanya tuh cuman bisa sama teknisi dari si Mercedes sendiri. Jadi kalau misalnya ada servis berkala, dibukanya langsung sama teknisi dari Mercedesnya. Nah, sekarang kita ke bagian samping lagi, di bagian sini. Nah, ini kan kalau kita lihat dari si handle-nya itu tidak muncul ya. Ini caranya gampang banget. Jadi kamu tinggal slide tangan kamu. Nah, langsung muncul. Terus baru deh kamu langsung bisa buka si pintunya. Dan ini nanti bakal otomatis ketutup sendiri, katanya sekitar 30 second. Atau enggak nanti kalau misalnya mobilnya udah nyala, mobilnya udah di lock, ini bakal masuk lagi sendiri. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya dari looknya nih, kalau kamu lihat dari atas sampai ke bawah sini, ini aerodinamis banget ya. Terus di sini kayak ada stock lampnya juga, karena biasanya ada di bagian dalam, ini dibikin di luar dan dibikin line panjang tipis seperti ini. Terus ini ke bagian lampunya nih, bagian sini lampu remnya ini nyambung juga nih ya, dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Dan sekarang di bagian sini menarik juga, kalau kamu buka bagasi tinggal di tap aja. Nah, kebuka lah ya ini bagasinya. Walaupun ini sedan ya, kalau misalnya kamu tahu mobil-mobil Mercedes, emang sih bagasinya tuh cukup lapang. Ini bisa sekitar kamu naruh 3-4 koper kecil mungkin ya. Terus kalau koper gede bisa 2. Terus di bagian sini bawahnya ada beberapa tempat juga di sini.
Sahabat Kompas Otomotif, ini dia interior dari Mercedes EQE 350 Plus. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat overall dari dalamnya, ini kan kayak all black ya, serba black, terus dilengkapi dengan ambient light juga di sekeliling dalam interior mobilnya yang bikin looks-nya jadi lebih keren lagi. Dan untuk bagian sini nih, yang paling tengah yang paling menonjol adalah apa nih, kayak keren banget kan ini bagian entertainnya. Itu udah ada iPad screen gini untuk bagian head unitnya. Ini ukurannya di 11,9 inch dan di sini tuh dilengkapi dengan kamu bisa ngelihat kayak sisa baterai kamu dari mobil kamu ada berapa, jarak tempuh yang kamu udah tuju udah ada berapa juga. Terus udah pasti ada radio juga, ada connect device untuk ke smartphone kamu. Terus pengaturan-pengaturannya juga banyak di sini untuk connect ke mobil kamu, ke aplikasi dan semuanya ada di sini juga. Terus ini dibikin lebih simple nih, jadi kayak untuk lampu kayak hazard, terus di sini ada kayak volume, ini masih bisa kamu touch juga, masih physical. Sekarang ke bagian si MID-nya juga, di bagian sini klasernya juga udah digital ya. Jadi ini semuanya udah serba layar. Terus ini sebagian steering wheel-nya. Ini suka nih steering wheel-nya, ini nggak begitu besar atau kecil, jadi pas dipegang pas sama Ninda. Kalau Mercy emang senengnya sama yang simple-simple. Di bagian sini ini ada untuk voice audio control semuanya, dan di bagian sini untuk driving control kamu, ada cruise control dan lain-lain. Untuk safety juga ada di bagian kanan sini. Nah, sekarang untuk si bagian materialnya nih, untuk bagian ini kulitnya, busanya ya namanya juga Mercy lah ya, ini udah pasti premium quality. Dari stitchingannya juga dibikin looknya classy nih ya, di bagian pinggir juga. Ini ada warna grey, ini kayak looksnya sih kayak sweat gitu ya, tapi ini bukan sweat loh, ini kulit. Terus ini kulit lagi juga yang warna black. Nah, sekarang di bagian sini nih, ini ada tombol, jadi kayak ini tuh untuk pengaturan seat kamu. Tapi ini udah haptic touch ya, jadi ini statis, jadi kamu tinggal tap aja, ini udah maju mundur nih. Jadi nggak perlu nggak perlu kamu capek-capek tarik gitu. Ini udah elektrik ya pastinya semuanya. Dan kenyamanan Ninda duduk di sini sekarang gak usah ditanya lagi ya, dari material aja udah enak gitu. Jadi pas Ninda dudukin tuh udah enak. Karena Ninda tingginya 170, walaupun ini sedan, ini nggak terlalu sempit ya. Kalau menurut Ninda ini masih nyaman, pas gitu. Bisa, karena masih bisa Ninda atur. Ini juga nggak terlalu mentok sama kaki tuh, ini masih ada sedikit jarak ya. Kalau menurut Ninda ini tidak akan mengganggu ya untuk Ninda. Untuk head unitnya, ini kalau bisa dibilang emang kayak pendek ya, cuman kayak nggak kejeduk-jeduk juga, aman ya. Dan di bagian atas nih, kita kalau lihat ke atas, di atas itu ada sunroof yang bisa kamu buka, tutup, ada di bagian sini. Nah, ini kalau misalnya kamu mau tutup, tinggal dipencet aja. Mau buka juga tinggal buka lagi, dipencet lagi aja. Nah, untuk di bagian tengah sini ada tempat kamu untuk naruh kayak cup holder. Di dalam ada wireless charging untuk handphone kamu. Terus di sini ada Type-C charging 2, dan ini untuk nge-charge si kunci mobil kamu. Karena kan ini keyless ya, jadi tinggal taruh sini aja buat nge-charge kunci kamu. Nah, di bagian dalam sini ini ada tempat penyimpanan barang juga. Kalau kamu mau naruh bonbon atau kartu juga bisa di sini. Di belakang di seat bagian kedua sini, untuk Ninda posisi duduk di sini ini nyaman ya, walaupun ini emang nggak bisa disetting, jadi kayak ini nggak bisa dimundurin lagi ke belakang. Untuk ini headroom sama legroom aman banget, dan untuk material sama bagian depan super nyaman juga. Terus, nah di bagian sini ini ada armrest, dan kalau misalnya kamu buka sekali, mungkin ini kayak buat ngeganjel kamu naruh handphone gitu kan. Cuman kalau misalnya kamu pencet 2 kali, nah ini ada cup holder muncul di sini. Nah, lumayan kan, bisa naruh-naruh lagi. Terus di bagian tengah sini, ini ada kisi-kisi AC, ini ada pengaturannya masing-masing, kiri kanan ada di bagian sini. Terus sekarang ke bagian pinggirnya dikit, ini ada tempat naruh-naruh barang juga kalau kamu punya file, documents di bagian sini. Dan di bagian atas ini ternyata ada sunroof lagi yang bisa dibuka tutup juga. Nah, bagian sini ada lampu juga, di bagian sini kecil-kecil. Terus
Secara keseluruhan di belakang ini dari material sama dan kenyamanannya juga menurut Linda udah oke. Nah, sahabat Kompas Otomotif, Nina mau kasih tahu kalau ternyata si Mercedes EQE 350 Plus ini, si kapasitas baterainya tuh sampai dengan 90 kWh. Tapi untuk jarak tempuhnya yang bisa ditempuh itu sampai dengan 673 km. Jadi ini salah satu mobil elektrik yang bisa dibilang untuk kapasitas sampai jarak tempuhnya itu paling jauh. Dan untuk harganya sendiri ini tuh di 2.215 juta. Itu off the road ya. Kalau untuk on the roadnya tuh bisa sampai 2,4 M. Nah, kira-kira menurut kamu gimana nih dengan spesifikasi yang ada, apalagi ini Mercedes gitu ya. Dengan harga 2,4 M on the road, menurut kamu worth it apa enggak? Tapi kalau menurut Linda ini EQE aja udah keren banget sih. Gimana nanti kita reviewin EQS ya? Oke, sahabat Kompas Otomotif, itu dia review singkat nih dari Impression Mercedes EQE 350 Plus yang baru aja launching nih hari ini di Senayan City. Nah, menurut kamu kayak gimana nih dengan harga 2,4 M on the road, dan ini baru aja launching, padahal setahun yang lalu udah launching di Jerman, ditunggu-tunggu banget nih di Indonesia. Menurut kamu worth it apa enggak? Kamu suka atau enggak? Boleh banget langsung komen di bawah. Dan ketemu lagi sama Ninda di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah!